Bayana cepat. Kamu apa bilang? Tiga. Buku aja. Buku tentang apa? Selama ini. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya. Sambil menunggu putusan 22, dudukin juga MK. Santuy people, lagi bagian bersama Nyonya dan Mamang, Abu dan Pakun. Nanti kalau udah bisa in frame-in. Yes, Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Nyo, yes. Kita double combo today hari ini ada dua materi yang wadididaw. Yang pertama update soalnya mungkin satu people juga udah pada ada yang tahu ya soal suster dari selebgram Agnia Punjabi kalau nggak salah ya yang wadididaw kita nggak bisa tunjukin CCTV-nya, nggak kuat juga memang nontonnya, ada kelanjutannya. Dan juga ada update soal ajakan untuk berdemo besok di MK yang wadididaw. Pertama kita meluncur dulu. Just. Ninyo. Iya. Case ini saat viral sempat bikin semua netizen terutama ibu-ibu mendidih gitu ngelihatnya ya. Tapi ada sedikit pergeseran saat video sang suster dimarahin oleh sang ibunya gitu. Karena nanti kita bahas lagi itu. Yang pertama ini dulu nih. Dari Lamter ya ada caption selebgram Agnia Punjabi sebut babysitter Ani Ai anaknya di kamar yang dikunci rapat saat subuh. Itu nekenin dulu 1 jam ya prosesnya ya. Iya. Bang blok. Kita lihat video ceki-ceki wow. Play. Nah ini ada penjelasan dari pihak kepolisian saat sudah menangkap nih. Bisa lihat yang baju oranye ini adalah babysitternya. Nah, ceki-ceki wow. Play. Ini saat setelah ditunjukkan ke teman-teman pers di bawah bisa dilihat sudah jadi tersangka dan kabarnya itu dapat hukuman 5 tahun. Dan itu juga lumayan banyak juga netizen yang protes tuh. Iya. Kok cuma 5 tahun mengingat kondisi ya putrinya kayak gimana setelah di Ani Ai gitu kan. Mas, gantian, Jess. Nah, next berikutnya. Jadi ini berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh. Ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini masih kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada. Jadi berawal perkara ini dari Rumah Sakit Saiful Anwar, hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan termasuk menyiram dengan minyak gosok, salah satu minyak merek, dan juga melakukan memukul dengan bantal. Sini terekam oleh CCTV dan CCTV ini juga akan kita sita, akan kita kirim ke Lab 4 Digital Forensik untuk kita analisis.
Setelah orang tua melihat rumah sakit saya Sebelum ke orang tuanya nih, dari awal aja kan dia bilang jatuh. Iya nggak jujur gitu kan. Ternyata yuk jatuh kok bengap sini, cakaran sini, gini, kok barbar banget. Gimana jatuhnya, bengapnya bener-bener bengap. Tapi mohon maaf nggak bisa ditunjukin ya. Iya, satu kuning sama nggak tega juga. Satu people kalau penasaran kayak gimana ada di IG Agnianya langsung ya. Di situ ada lengkap sih. Nah dia itu pakai buku ngegebok, itu putri umur berapa tahun doang paling digebok pakai buku, dan paling mama ngenesin itu saat ditekan pakai lutut. Iya itu ngenes banget sumpah ininya ya. Iya ditiban pakai lutut kiri, tapi kan ya berat badannya iya, itu loh. Tolonglah ya. Kemarin Nyonya tuh sempat lihat berat badan si susternya ini di 47 kilo. Jadi kayak ya kebayang anak kecil ditiban orang gede aja gimana gitu. Aku pas ditunjukin Nyonya, aduh nggak kuat lama-lama deh. Iya aku pernah lihat nggak kuat itu. Dan nanti ada motifnya, kita kasih tahu motifnya apa. Itu sangat blok sekali. Tapi kalau nggak salah di next slide-nya tuh udah klarifikasi dari orang tuanya. Coba kita next slide-nya. Tunggu Mang, sebelum ke next-nya itu aku mau info juga. Apa tuh? Itu bukan goresan tadi yang di telinganya. Bukan. Itu dia dijewer. Berarti kebayang dong sekencang apa jewerannya sampai luka kayak gitu. Oh sampai menimbulkan luka. Iya, gitu. Dijewer itu dijewer. Aku pikir kayak dari cakaran dijewer. Gitu. Berarti hasil jeweran segitu lama. Jadi kurang lebih tuh prosesnya 1 jam ya. 1 jam lebih katanya. Itu hebat banget, putrinya hebat banget bisa ngelewatin itu. Kita next slide-nya. Nah ini saat orang tuanya diwakili sama ibunya klarifikasi. Ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada degan subitan, cuman saya melihat susternya dengan orangnya yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuma tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat lanjut lagi. CCTV itu saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan, mungkin hanya 1 kali 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan? Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu. Dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya CCTV itu. Jadi begitu keterangan dari nyokapnya, kondisinya gitu kan. Cuman yang menarik ini mah ya, aduh sumpah gatel banget nih. Ada dari Azmi Fasransyah, yang salah ya orang tuanya, kenapa dititipin ke babysitternya? Enggak gitu. Gini loh, jadi kan itu babysitter adalah job yang memang resmi. Betul. Gitu kan. Kecuali kayak kenapa ya salah lu, kenapa lu minjem ke pinjol, kan terlilit kan sekarang. Nah itu kan memang sudah diinfokan tidak boleh minjem ke pinjol gitu. Ini kan babysitter ada job yang resmi, memang ada, dan ini kebetulan oknum aja gitu. Ada agensinya juga. Enggak semua babysitter kayak gitu. Memang ini ada oknumnya, nanti ada kok motifnya ketahuan kok, memang dia secara psikologis mungkin agak tidak bisa mengontrol gitu kondisinya gitu. Tolonglah. Ya. Terus aku juga baca komenan baca story dari Mbak Agnia ini, katanya kayak banyak yang nyalahin dia ya, mungkin salah satunya kayak gini gitu kan. Sedangkan kan kita juga nggak tahu seberapa sibuknya mungkin pekerjaan ibunya, jadi harus pakai babysitter sama ya win-win solution gitu kan, memberikan pekerjaan juga gitu kan. Nah yang menarik Jo,
Mungkin karena video ini ya yang akhirnya netizen tuh ada beberapa yang nyalahin ibunya nih. Oke. Meluncur. Cus. Ninyo. Iya. Kemungkinan menurutku ya karena aku mempelajari arah komennya ya. Gara-gara video ini saat mamanya mengkonfrontasi babysitternya. Yang menurutku memang wajar gitu kan, se-emosi gitu ya. Pasti ibu-ibu di luar sana juga pasti akan emosi begitu ketemu pelakunya yang telah melakukan wadidaw terhadap putrinya gitu atau putranya ya. Ini kemungkinan gara-gara video ini beredar netizen bersimpati, tapi hanya sekedar ngelihat ininya doang gitu. Nggak ngeliat ke belakang ini. Mungkin gak akan bisa full karena lagunya tebel banget. Aku juga gak ngerti kenapa dilapisin lagu. Ceki bawa. Play. Apa jangan cepat? Kamu apa bilang? Dika! Buku tentang apa? Selama ini kamu cuma bicara. Kamu cuma bicara selama ini, habis ini ada polisi datang buat kamu. Habis. Ya Allah, iya habis. Habis. Kamu tunggu di depan. Aku ngomong baik apa kan? Kamu tak perlakukan kayak manusia. Makan, duduk bareng nih. Cana cacat sedikit aku gak marah sama kamu. Jangan gitu lagi ya Mbak. Aku selalu ngomong kayak gitu. Kamu sakit, aku beliin obat. Aku selalu memanusiakan manusia. Aku beli makanan enak, aku selalu ingat kamu. Aku beli makanan enak, selalu tak beliin pizza Mbak. Ada pizza Mbak, ada gorengan Mbak di bawah, tolong makan. Kamu gitu kan anakku, pikiranmu di mana? Dan aku bisa pastikan kamu tidak akan bisa kerja sini. Gak bisa. Jangankan kerja. Jangankan kerja. Kejauhan. Anakku kayak gitu, Mbak. Dia trauma gila. 3 tahun ya Allah. Anak 3 tahun kamu gebuki kayak orang Dan gila. sudah pernah dibilangin loh, Cana sudah pernah dikasari. Kita trauma. Aku tahu sih sebenarnya. Aku tahu sih sebenarnya kamu nggak mau di videoin karena kamu udah ada kasus sebelumnya. Sudah ada kasus. Nggak pernah ada kasus apa-apa. Sudah ada kasus. Kita sudah ada buktinya di kepolisian. Semua, Aku nyesek banget sih waktu Mbak Agnianya bilang Kita memanusiakan kamu loh gitu ya. iya, aku kalau beli makanan enak selalu inget kamu segala macam gitu. Ya berasa, ya maksudku masih wajar ya, nggak ada main tangan atau apa, cuman kayak gitu. Ada sih, Oh, itu ada. di-cut videonya. Enggak, kalau gini kita mute ya. Kalau aku analisa ya di komen juga banyak yang ngerti ya. Maaf kepotong ya. Yeah. Sebelumnya seperti ini. Nah, terus berubah di-cut tiba-tiba rambut berantakan. Jadi ada asumsi bahwa itu sempat dijambak, sempat segala macam. Cuma kan nggak mungkin untuk ditayangin gitu kan. Jadi asumsinya ada. Oke. Lanjut lagi. Iya, maksudnya ya balik lagi wajar gitu karena anaknya 3 tahun digituin. Iya. Aduh. Dan kalau yang aku tangkep kan dia udah bilang mereka ini punya trauma saat putrinya berumur 1 tahun itu dengan babysitter lain sempat ada kekerasan juga gitu. That's why begitu ngerekrut yang sekarang gitu, kalau aku tangkap ya follow-nya ya. Kenapa dia bilang kita udah memanusiakan kamu segala macam. Dia berharap agar please jangan ulangi lagi trauma dari babysitter sebelumnya kepada gue. Makanya gue memperlakukan dengan baik, dengan mungkin harapannya tuh kayak ada feedback baik juga gitu. Dan ternyata kejadian juga dan bahkan lebih parah gitu kan. Iya. Katanya sebelumnya kan udah sering dicubit, cuman si Mbaknya cuma bilang kayak udah kegigit adiknya gitu. Terus katanya kan bilang udah jangan dilakuin lagi gitu kan tadi kan. Jadi kayak berapa kali ketemu ketahuan dicubit udah jangan kayak gitu. Mungkin ya masih dikasih tahu dengan baik ya, mungkin karena baru sekedar cubit gitu kan. Iya. Dan motifnya apa? Sorry, sebelum ke motifnya ya. Nah, di sini nih banyak yang kayak begini contohnya ya, Arifah, yang ngapain kayak gini di videoin, even cari panggung biar tambah viral ya gitu ya. Ya tahu dia salah, udah dikasih ke polisi aja biar pengadilan yang menghukum, nggak perlu marah-marah sampai videoin juga gitu kan. Ini sebel aku nih. Coba anak lu digituin bisa nggak lu marah-marah? Sebel banget aku. Allah. Tolonglah, aku ngerti kenapa di videoin menurutku ya. Karena balik lagi dia bilang setelah ini kamu gak akan bisa cari kerja karena biar masuk jejak digital. Iya dong. Iya gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak diviralin terus nggak diliatin mukanya gitu kan bisa aja nanti dia kerja lagi sebagai babysitter gitu kan, terus mengulangi dan ada korban-korban lainnya gitu. takutnya gitu kan. Justru dengan kayak gini kan ngebantu kita buat
bisa tahu nih, oh ini pelakunya. Jadi nanti kalau misalnya anggaplah ini nggak dipolisikan atau gimana gitu ya. Udah bebas gitu anggapnya gitu. Itu ya kita bisa menghindari ini buat jadi babysitter kita gitu babysitter, loh. Ya, kalaupun mau tetap di hire gitu ya, oke, tapi kita awasin ketat gitu misalnya kayak begitu. Akhirnya nih Nyo, yang gara-gara muncul video ini yang menurutku menimbulkan banyak pro kontra gitu yang akhirnya kemarin itu hampir satu suara semua netizen tuh perih ngelihatnya, apalagi saat video CCTV itu beredar gitu kan. Nah begitu ada video interogasinya gitu kan, mulai itu kepecah karena banyak juga yang iba gitu netizennya gitu. Kita lihat ke motifnya yuk meluncur. Jus. Nih ya. Perkara motif. Cek-cek wow. Play. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Bisa dipotong dulu, kenapa? Kayaknya tampak bingung. Maksudnya keluarga si Susnya yang sakit. Iya, jadi si Susnya tuh lagi banyak pikiran. Katanya alasannya keluarga dia lagi ada yang sakit gitu kan. Nah terus si putrinya ini ada luka cakaran yang nggak tahu disebabkan oleh siapa gitu kan. Iya. Mau diobatin, nggak mau. Rewel. Namanya bocil 3 tahun gitu ya. Kan ada tolonglah, ada pendekatan khusus gitu ya. Iya, sama apa ya? Ya namanya udah jadi babysitter gitu, ya resiko dia mau menghadapi anak senakal apapun itu gitu ya, harus sabar-sabar nih namanya babysitter gitu. Kalau enggak ya maksudku ketika nggak cocok atau ruwet gitu ya. Ya udah mundur aja resign gitu. Gitu pelan-pelan gitu ya. Sama ya gimana ya? Masalahnya sebenarnya dia katanya sih ruwetnya gara-gara personal gitu kan. Tapi kan ya balik lagi ini kan dunia pekerjaan ya. Iya. Menuntut untuk profesional gitu. Jadi ya coba kita lanjut lagi lah. Lanjut. Kabarnya si tersangka ini baru cerai sama suaminya, apakah betul? Jadi memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun. Dan ini kan sudah 1 tahun bekerja di sana. Apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apa, Dan? Baik, jadi dari CCTV masih kita lakukan pendalaman. Tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut. Kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana? Nah, tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari psikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining, psikolog yang sering kita minta keahliannya untuk bisa memprofiling baik itu tersangka, pelaku ataupun korban. Dan tadi sempat ke rumah sakit, kondisi korban saat ini seperti apa? Kondisi korban tentunya saat ini masih dalam masa observasi, masa perawatan. Ya kita doakan yang terbaik saja pemulihan korban baik secara fisik maupun secara psikis. Ada trauma? Tentunya untuk trauma fisik sudah nampak terlihat secara visual, namun untuk trauma psikis pastinya ada. Namun untuk bagaimana kadar trauma tersebut dan penanganannya adalah ranah daripada ahli psikolog. Tadi diposting oleh ibunya korban bahwa ada yang mengaku bahwa ini tersangka pernah juga diberhentikan karena melakukan kekerasan terhadap anak. Apa itu sudah dalam pemeriksaannya? Baik, ini jadi masih masuk ke materi penyidikan. Nanti apabila ada perkembangan kita infokan lagi. Tentunya semua masukan dari masyarakat, informasi apapun, sekecil apapun kita tampung untuk kita verifikasi. Apabila kita temukan fakta dalam penyidikan, kita akan masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan untuk Tapi aku setuju sih saat untuk ada usulan untuk dicek kondisi kejiwaannya kan. Karena tadi kan memang lagi ada masalah ya katanya nih, ada saudaranya sakit, terus dia juga baru bercerai katanya kan. Iya. Cuman kalau aku mau compare nih ya, mohon maaf gitu kalau misalkan nggak pantas. Kalau aku mau bandingkan sama teman-teman kita para pejuang devisa gitu kan.
kalau misalkan lagi ada masalah dengan keluarga ditambah jauh juga dan belum bisa pulang besok ibaratnya kan. Tapi mereka masih bisa profesional gitu. Ya mohon maaf tadi mati listrik ya. Mohon maaf. Jadi tadi tuh kita lagi aku lagi bahas compare ya. Iya maksudnya kalau dibandingin sama teman-teman kita yang pada jadi pejuang devisa gitu kan, itu kan mereka harus benar-benar dalam kondisi stabilnya. Karena kalau lagi ada masalah atau segala macamnya di kehidupan pribadinya itu kan mereka belum bisa langsung pulang gitu. Posisinya jauh gitu. Sedangkan kalau misalkan anak yang dirawatnya rewel, wah itu benar-benar harus terkendali gitu mental emosinya gitu. Iya, kan banyak juga kan satu people yang pejuang devisa yang banyak anaknya banget, juga jadi mungkin bisa bersuara di sini nih. Enak nih sudut pandangnya. Ninyo soal kondisi psikologis yang meluncur. Ninyo. Dari liputan 6 captionnya sih pilih cari babysitter untuk anaknya, ini tipsnya. Captionnya babysitter area anak selebgram Agina Punjabi ya jadi sorotan ini yang perlu diperhatikan orang tua saat cari pengasuh ceki-ceki wow. Untuk melihat secara psikologis bagaimana orang itu sudah bisa mengelola emosinya dengan baik atau belum. Karena satu fakta yang mencengangkan yang tadi baru saya baca juga adalah ternyata si pelaku ini sedang ada masalah karena ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Dan ditambah dengan anaknya yang tidak mau mendengarkan arahannya dengan baik atau seperti apa, sehingga banyak sekali emosi yang sedang dia rasakan secara bersamaan dan emosi itu memuncak dan dia lampiaskan kepada si korban. Sebenarnya yang harus kita lihat secara psikologis adalah bagaimana sebenarnya orang itu mengendalikan atau mengelola emosinya dengan baik, khususnya emosi negatif. Bagaimana dia ketika marah, bagaimana dia ketika ketakutan, bagaimana dia merasakan kecemasan, bagaimana ketika dia khawatir akan satu hal, apalagi tidak tinggal dengan keluarga dekatnya, apakah dia bisa mengelola itu semua dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ketika nanti kamu kangen dengan anakmu, tapi kamu harus membersamai anakku di rumah, apa yang harus kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan seketika. Jadi kita bisa melihat caranya mengelola emosi dengan baik itu seperti apa. Sudah bisakah, sudah cukupkah? Itu menjadi standar secara psikologis yang harus dipenuhi supaya dia bisa membersamai anak dengan baik. Karena pekerjaan babysitter itu sangatlah tidak gampang. Sangatlah tidak gampang. Kita orang tua pun kadang-kadang juga tidak bisa sabar dengan anak kita. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan kekerasan. Marah itu boleh, tapi marah dengan kekerasan itu tidak boleh. Lagi-lagi itu yang harus di-highlight. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai atasan gitu ya, mau merekrut pegawai kita melihat secara psikologis, kalau perlu kita adakan psikotes untuk calon-calon ini gitu ya, calon-calon babysitter, apakah mereka bisa punya kemampuan pengelolaan emosi dengan baik atau tidak. Tapi sebenarnya ketika kita seorang psikolog melakukan psikotes itu tidak hanya satu jenis psikotes ya. Misalkan kita melakukan wawancara iya, melakukan observasi iya, melakukan penyajian alat-alat psikologi iya, sehingga kita integrasi data-data yang kita dapat, lalu kita simpulkan nih kira-kira kepribadian orang tersebut seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Jika memang sudah dilakukan secara komprehensif, ya berarti ada tanda-tandanya yang lain yang mungkin kita kecolongan di situ. Tapi sebenarnya ketika sudah dilakukan secara terintegrasi gitu ya psikotesnya, kita lakukan wawancara, bahkan misalkan kita lakukan observasi mendalam terhadap keluarga asalnya, misalkan apalagi cara hidup gitu, misalkan apa ada pengalaman-pengalaman negatif yang bisa kita tanyakan lebih lanjut, itu juga justru lebih komprehensif. Karena sebenarnya ketika orang tidak punya kemampuan manajemen emosi yang baik, itu tidak datang tiba-tiba. Nah, jadi tidak tiba-tiba nih, apalagi di usia kita yang sudah dewasa. Kalau nggak salah kan pelaku sudah di atas 20-an tahun ya gitu ya, sudah punya anak juga. 27 tahun. Jadi kemampuan emosi, mengelola emosi itu diajarkan dari anak-anak sampai dewasa. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang jadi red flag gitu ya, jadi warning bagi kita itu sebenarnya sudah kelihatan dari sebelum-sebelumnya. Nggak tiba-tiba datang, nggak tiba-tiba kelihatan seperti itu. Jadi mungkin ya ini kecolongan gitu, ketika ada kesempatan mungkin baru dia lampiaskan, mungkin sebelum-sebelumnya dia sudah merasakan ingin melampiaskan tapi tidak ada kesempatan, begitu sekarang ada kesempatan baru dia lakukan mungkin, dan segala macam. Kita lagi-lagi aku nggak wawancara nih si pelaku, sehingga aku tidak bisa menjelaskan secara konkret sebenarnya dia apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan, tapi kurang lebihnya gambarannya demikian. Aku jadi kebayang seberapa berat para pejuang devisa di sana, Mang, karena kan mereka nggak cuman kerja sebagai ART gitu, tapi ada babysitter juga. Iya kan? Ngurus pokoknya sepaket segala macam ya. Makanya menurutku
Ini paling cocok di komennya atau dikomentarin sama ya teman-teman kita yang jadi pejuang devisa juga, yang jadi babysitter juga, biar ngasih tahu point of view sama ini yang paling penting tips way outnya. Gimana sih jalan keluarnya kalian udah mah posisinya jauh dari keluarga, terus lagi stres, lagi ada tekanan segala macam. Gimana? Soalnya kan kalau untuk para pejuang devisa kita mah ya bukan setahun 2 tahun, bisa sampai belasan tahun di sana gitu kan berarti dipercaya banget gitu kan sama atasannya. Nah itu WOT tips-tipsnya tuh harus dibagi gitu kan. Karena kan masalah itu pasti banyak ya gitu, banyak yang datang, entah anaknya bandel di sana gitu kan, entah lagi berantem sama suaminya kah atau apa, banyak banget gitu kan. Iya, apalagi ada komenan yang kayak ngurus anak sendiri aja susah, apalagi ngurus anak orang lain gitu kan. Nah, itu dia. Tapi buktinya ya banyak teman-teman kita juga yang bisa bertahan belasan tahun gitu kan. Pasti punya way out dan tipsnya. Itu harus dibagi tuh. Dan mungkin juga ada tujuan yang harus apa yang mereka ada target pegang yang mereka ini ya, mereka tuju gitu ya. Jadi gua nggak boleh macam-macam. Yang penting tujuan gue kecapai, mungkin kayak gitu. Jadi gitu tekad yang membulatkan gitu. Membulatkan tekad tuh. Jadi buat Santuy People gitu yang punya experience di area perbabysitteran gitu kan, bisa dikasih info, tips-tipsnya segala macam gitu. Bener juga, penting banget nih. Mencegah lebih baik daripada tidak mencegah. Iya, dan juga kan bukan buat babysitter doang, tapi buat mungkin calon ibu yang gimana sih biar nggak stres atau gimana kan bisa banget kan. Penting banget buat sharing-sharing. Sekarang kita menuju ke update buat besok. Meluncur. Terus nih sekedar info, besok kemungkinan ada aksi Kepung MK ya, seruan aksi 1 sampai 2 April. Jadi sebenarnya ini sih buat ditujukan buat Santuy People yang misalkan mau melewati area-area yang apa ya, jalan raya yang kira-kira dekat-dekat MK gitu pasti akan ditutup dan akan macet gitu. Silakan ambil rute alternatif. Ini pasti sama Marus Ali. Captionnya Markas 03 konsolidasi rakyat siap bergerak ke MK 1 sampai 2 April 2024. Cek bawah. Play. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Ya, silakan Bunda. Iya, mewakili aja Pak, mewakili Pak, jangan. Waktu dari segi waktu, ayo. Ini waktunya sudah mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji, insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03? 20. Tanggal 1 sama tanggal 2 kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa dan alaiha haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Apa hubungannya demo sama surga? Ya inilah bad efeknya dari politisasi agama. Aduh, ya Allah, tolonglah. Emang demonya mau ngapain sih? Ada juga penjelasannya. Aku nggak bisa berkata-kata kayak ini. Mencur. Just. Nih ya. Ciki oh. Play. Kemungkinan tadi 1, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya.
sambil menunggu putusan 22. Dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi. Bukan melanggar konstitusi ya kan? Anda katanya mau menduduki, tolonglah ya jelas-jelas itu kan antisipasi. Iya, kecuali demonya cuma wah gitu ya mungkin nggak akan karena kan udah ada diinfoin semuanya kita akan duduki MK. Ya tolonglah. Hei, lanjut lagi. Lanjut. Langgar legismenya apa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa. Ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo minta bukan izin deh, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi mesti ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu. Itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan. Nggak jalan. Saya lihat Jumhur dengan hormat berani talk. Saya suka dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap meleo. Udahlah kita nego aja. Saya mau bubarkan situ dikeluarin. Apa begitu? Lihat yang ngamen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Gebrak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam demo. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orangnya, bukan di belakang. Ya harus begitu, harus punya komitmen yang kuat. Nah kalau kita nggak begitu Pak John, Pak Zee, kita ini omdok jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi sendiri aja dengan pidato. Onani, ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara-saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simbol-simbol massa. Kumpul rapat serius, tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun. Dan bergelombang. Nah yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar. Himbau pasukannya masing-masing. Paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Baru punya arti. Kalau cuma Egy, Jumhur, Pak Antoni, siapa lu? Ini konsep tahu diri gitu. Betul? Oleh karena itu kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begitu. Kalau yang 03 geruduk rumah Ganjar. Jangan enak jadi penasihat hukum dapat fee gak? Saya keluar dari situ karena logikanya nggak diterima. Ya sudah, saya di luar aja lah. Saya mau berjuang bersama kalian, people power. Iya, tapi nggak sebawa itu dong. Dia bilang kalau ada korban biarin aja, itu resiko ya. Kan korban punya keluarga ya, tolonglah. Ya kurang lebih itu ya. Planningnya sih mau bawa 500.000 lah ya minimal. Kalau dari Bapak ini, kalau dari Ibu tadi kan 1 juta 2 juta ya. Kalau Bapak ini kayak 500.000 aja ya, duduki MK selama sidang gitu kan. Sampai nanti geruduk istana presiden gitu. Ya terserah siapa lah gitu ya. Ya semoga besok ada yang datang gitu. Cuman Mang, aku Salfok ini kayaknya mirip sama panggung yang tadi 03 gak sih? Iya, ya kurang lebih mirip karena kan secara tidak langsung kayak berkoalisi gitu, berkolaborasi gitu. Kemungkinan satu panggung ya. Iya, makanya tadi dia menuju 002 di 01 di sini, 03 sebelah sana gitu kan. Iya. Ya kita lihat besok nanti update-nya ramai apa enggak.
Langsung Aduh, super ya thanks Allah. aja kali ya, nggak usah Ih. intermezzo, udah cokot-cokot pala Mamang. Sama. Luncur. Yes. Yo. Yes. Super thanks kali ini ada dua and only dari Juherna Sartika. Saya bingung sama orang-orang yang bilang demi rakyat di kampungku semua orang-orang rata-rata punya motor dan bisa beli baju skincare ulang tahun pada mampu beli kue tar, pada mampu beli makanan yang dulu hanya bisa lihat di TV, nggak kayak zaman Soeharto semua serba murah. Tapi buat beli bakso aja mikir-mikir, intinya mah kalau kita rajin kerja dan mau kerja apa saja, nggak males, nggak ngeluh dan nggak nyalain orang kalau lagi nggak punya duit, nggak ngarepin bantuan karena kita masih kuat kerja. Buat ibu-ibu yang jagain Pak Jokowi, ya Bu, muka ibu, ya Pak, muka orang yang suka ya mak ya. Kakak Juherna pedes sekali ya. Karetnya 2 hari ini ya sepertinya ya. Disambut sama las makan tai. Aku nggak ngerti mau nenen di HI gitu apa, nggak ngerti aku pokoknya marah habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di seperti biasanya nyerah. Mamang. 2 tapi makan cabut dulu dan ciao.